Halo warga Jakarta, seperti biasa ya kita akan bahas tentang seputar apartemen atau rumah susun. Ya pada hari ini kita akan bahas tentang adanya suatu perhimpunan di apartemen atau di rumah susun yang disebut dengan P3SRS. Jadi pada salah satu webinar ya beberapa minggu lalu saya diundang oleh beberapa teman dari salah satu apartemen, saya nggak sebut apartemennya ya, untuk memberikan pencerahan ya, berbagi bersama tentang seputar pengelolaan rumah susun dan tentang pembentukan P3SRS. Ada hal menarik di sana ya, beberapa orang yang memiliki apartemen ya, sebagian besar lah bahkan saya katakan tidak memahami apa itu perhimpunan pemilik penghuni yang ada di suatu apartemen. Maka saya menganggap ini menjadi hal penting untuk kita pahami bersama, khususnya bagi kalian yang ingin membeli rumah susun atau apartemen. Jadi di dalam satu apartemen itu ada yang disebut dengan perhimpunan pemilik penghuni ya, satuan rumah susun, atau yang sering disebut dengan P3SRS. Nah, P3SRS inilah yang secara konsep dasar akan kita bahas ya. Masih banyak memang seputar P3SRS tentang bagaimana pembentukannya, apa kewenangannya ya, dan bagaimana struktur keorganisasiannya ya. Tapi kita nggak bahas pada hari ini ya, kita bahas pada segmen yang lain. Yang kita bahas pada hari ini tentang apa itu P3SRS ya. Kita mulai aja ya. Yang pertama yaitu apa yang menjadi dasar hukum daripada P3SRS itu sendiri. Undang-Undang Nomor 20 2011 tentang rumah susun itu mengatur beberapa hal ya tentang P3SRS. Setidaknya ada pengertiannya di dalam ketentuan umum dan ada konsep dasarnya di pasal 74 sampai pasal 74, 5, 6, 7, 8, pasal 78. Jadi hanya ada 5 pasal tentang P3SRS. Ya, kalau pengertian dasarnya ada di dalam ketentuan umum. Ya. Nah, tapi di samping diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 2011 juga diatur di dalam peraturan pemerintah yaitu PP 13 tahun 2021 ya tentang rumah susun, dan juga secara khusus diatur di dalam Permen 14 tahun 2021 juga tentang P3SRS yang mengatur tentang secara teknis bagaimana pembentukan dari P3S itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang membentuk P3SRS? Yang membentuk P3SRS itu para pemilik. Walaupun anggotanya pemilik dan penghuni, ya, pemilik dan penghuni, tetapi keanggotaannya itu, yang membentuknya itu khusus adalah para pemilik itu sendiri. Jadi undang-undang mengamanatkan bahwa pemilik wajib, ya frasanya wajib untuk membentuk P3SRS itu sendiri. Yang ketiga itu apa sih tanggung jawab daripada P3SRS? Ya, tanggung jawab P3SRS itu untuk mengurus ya kepentingan para anggotanya, yaitu pemilik dan penghuni, yang berkaitan dengan 3 hal, yaitu berkaitan dengan pengelolaan, berkaitan dengan masalah penghunian, bahkan berkaitan dengan masalah kepemilikannya dari para pemilik dan penghuni itu sendiri. Jadi nanti P3SRS itulah ya suatu perhimpunan ya, perhimpunan para pemilik itulah yang nanti akan mengurus kepentingan para anggotanya, para pemilik dan para penghuni, walaupun dia dibentuk oleh pemilik itu sendiri. Nah, itu konsep dasarnya. Jadi nanti aktivitas di dalam apartemen itu akan dikelola oleh P3SRS, baik masalah penghuniannya dan kepemilikannya dan masalah kepengelolaannya. Maka keberadaan P3SRS di satu apartemen atau rumah susun menjadi hal yang penting. Ya, menjadi hal yang penting. Apakah seluruh para pemilik dan penghuni harus menjadi anggota? Ya, sewayokianya ya, seharusnya mereka menjadi anggota di sananya. Oh ya, ada yang satu lagi yang terakhir, yaitu apakah P3SRS itu badan hukum? Ya, P3SRS badan hukum. Undang-undang sudah merumuskan bahwa P3SRS itu diberikan kedudukan sebagai badan hukum. Nah, apa makna diberikan kedudukan sebagai badan hukum? Ini pernah menjadi satu permasalahan di Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa makna diberikan kedudukan sebagai badan hukum itu artinya P3SRS itu diberikan sebagai badan hukum oleh pemerintah. Jadi ada peran pemerintah di sana. Kalau bahasa dari putusan MK-nya merupakan domain pemerintah. Maka di PP dan di Permen
itu diatur bahwa nanti P3SR itu dicatatkan di pemerintahan daerah, khususnya di dinas ya, yang berkaitan dengan permasalahan pemukiman dan perumahan. Jadi dicatatkan di sana. Nah, itu aja yang menjadi konsep dasar tentang P3SRS. Tapi bagaimana pembentukannya, bagaimana dia melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, dan bagaimana struktur organisasinya, mungkin kita akan bahas pada segmen yang lainnya. Yang terpenting kita memahami bahwa di dalam satu apartemen atau rumah susun pasti ada satu P3SRS. Kenapa satu? Karena tanah bersama, bagian bersama, ya kan? Dan benda bersamanya yang diurus oleh P3SRS itu adalah kepemilikan bersama. Hanya ada satu, maka yang keberadaan daripada P3SRS. Itu saja dari saya. Mungkin nanti di video-video berikutnya akan kita bahas tentang lebih lanjut tentang P3SRS ya. Salam sehat dan selamat pagi warga Jakarta.